Selamat datang di channel Sasongko Iqbal. Pastinya bukan abal-abal, suka ngegombal, dan gak makan sandal. Semoga kalian semua sehat selalu dan senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama kalau kalian subscribe channel ini, like, komen dan share ke teman-teman kalian. Insya Allah rezekinya tambah lancar, jaya makmur sentosa. Mungkin sebagian pengendara sepeda belum tahu apa itu kadens dan untuk apa. Dalam video ini, mari kita kupas tentang apa itu kadens dan apa pengaruhnya bagi pengendara sepeda. Kadens dalam istilah bersepeda adalah jumlah putaran kayuhan per menit atau dalam bahasa Inggris revolution per minute atau disingkat RPM. Kadens ini adalah faktor penting dalam kinerja bersepeda, efisiensi, dan kebiasaan bersepeda secara keseluruhan. Kadens diukur dengan menghitung berapa kali kayuhan kaki kita yang diselesaikan pada satu putaran penuh dalam 1 menit. Dan biasanya ditampilkan di komputer sepeda atau sensor kadens yang dipasang pada batang crank sepeda. Kadens dapat bervariasi secara signifikan, tergantung pada masing-masing pengendara sepeda, tingkat kebugaran, medan, dan tujuan berkendara mereka. Mempertahankan kadens yang tepat sangat penting untuk mengoptimalkan efisiensi bersepeda dan mengurangi kelelahan, meskipun tidak ada irama kadens yang ideal secara universal. Banyak pesepeda mengincar kisaran antara 80 hingga 100 RPM selama bersepeda dengan intensitas sedang. Namun, beberapa pengendara sepeda mungkin lebih memilih kadens yang lebih tinggi, mendekati 90 hingga 110 RPM, sementara yang lain mungkin lebih nyaman dengan yang lebih rendah, sekitar 70 hingga 80 RPM saja. Pemilihan kadens tergantung pada beberapa faktor, termasuk kemampuan tenaga pengendara sepeda, kapasitas aerobik, daya tahan otot, dan tuntutan medan tertentu. Secara umum, kadens yang lebih tinggi sering dipakai selama medan datar atau bergulir dan pada kecepatan yang lebih tinggi, karena dapat mengurangi ketegangan pada otot dan sistem kardiovaskular. Sedangkan kadens yang lebih rendah mungkin lebih cocok saat jalan menanjak atau ketika output tenaga yang lebih tinggi diperlukan. Latihan kadens bermanfaat untuk meningkatkan teknik bersepeda Anda dan membantu Anda mengembangkan pedaling yang lebih efisien. Latihan-latihan ini berfokus pada memvariasikan kadens Anda dan mempraktikkan teknik pedaling yang berbeda untuk meningkatkan performa bersepeda Anda. Berikut adalah beberapa latihan kadens yang dapat Anda masukkan ke dalam rutinitas latihan Anda. 1. Interval kadens. Pilih medan yang datar atau sedikit bergelombang dan lakukan interval dengan kadens yang bervariasi. Mulailah dengan kadens yang nyaman, seperti 90 RPM, dan pertahankannya dalam durasi tertentu, misal interval 5 menit. Kemudian, alihkan ke kadens yang lebih tinggi, sekitar 100 RPM, selama 5 menit lagi. Terakhir, turunkan ke kadens yang lebih rendah, sekitar 80 RPM, selama 5 menit. Ulangi siklus ini untuk beberapa interval. Tingkatkan durasi dan intensitas interval secara bertahap hingga kemampuan pedaling Anda meningkat. 2. Spin up. Mulailah dengan kadens rendah, sekitar 60 RPM, dan secara bertahap tingkatkan kadens Anda ke batas kenyamanan maksimal Anda selama 30 detik hingga 1 menit. Tetap fokus untuk mempertahankan pedaling yang halus dan terkontrol selama putaran. Setelah Anda mencapai kadens maksimum, tahan selama beberapa detik sebelum melambat secara bertahap. Ulangi latihan ini untuk beberapa kali pengulangan disertai jeda untuk beristirahat. 3. Piramida kadens. Mulailah dengan irama rendah, sekitar 60 RPM, dan secara bertahap tingkatkan kadens Anda dengan penambahan 10 RPM setiap menit hingga Anda mencapai kadens maksimum yang diinginkan. Kemudian, kurangi kadens Anda dengan kenaikan yang sama hingga Anda kembali ke titik awal. Ini dapat diilustrasikan dalam grafik piramida. Secara bertahap grafik awal, mulai naik yang menggambarkan kenaikan RPM kadens, dan setelah sampai puncak piramid, grafik akan bertahap turun. Latihan ini membantu Anda melatih kadens yang lebih tinggi dan lebih rendah sambil meningkatkan kemampuan Anda untuk bertransisi di antara keduanya dengan lancar.
4. Mengayuh dengan satu kaki. Lepas satu kaki dari pedal dan kayuh hanya dengan satu kaki selama durasi tertentu. Misalkan 30 detik hingga 1 menit. Berfokuslah untuk mempertahankan gerakan pedal yang lancar dan melingkar, mengerahkan tenaga di seluruh putaran. Beralih ke kaki lainnya dan ulangi latihan. Latihan mengayuh satu kaki membantu mengidentifikasi dan memperbaiki ketidakseimbangan dalam kayuhan pedal Anda sekaligus meningkatkan efisiensi pedaling. Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari mengatur dan memperbaiki kadens dalam bersepeda, di antaranya adalah 1. Efisiensi pedaling. Memiliki kadens yang tepat, sangat membantu untuk meningkatkan efisiensi pedaling. Dengan memilih kadens yang sesuai dengan kecepatan dan kondisi jalan, Anda dapat mengoptimalkan transfer daya ke pedal dan meminimalkan energi yang terbuang. Kadens yang tepat dapat mengurangi beban pada otot dan sistem kardiovaskular, sehingga Anda dapat bersepeda lebih lama dan tidak mudah lelah. Dua. Performa yang lebih baik. Dengan melatih dan meningkatkan kadens, Anda dapat mengembangkan kekuatan otot dan kecepatan pedal yang lebih baik. Kadens yang lebih tinggi pada kecepatan yang sama dapat membantu Anda mencapai kecepatan yang lebih tinggi, terutama pada medan datar atau saat melaju di jalan raya. Selain itu, memiliki kemampuan untuk mengubah kadens dengan lancar memungkinkan Anda menyesuaikan dengan perubahan kecepatan dan kondisi jalan dengan lebih efektif. 3. Pencegahan cedera. Menggunakan kadens yang tepat dan memiliki teknik pedaling yang baik, dapat membantu pencegahan terhadap cedera. Dengan menggunakan kadens yang lebih tinggi, Anda mengurangi risiko tekanan yang berlebihan pada sendi dan otot Anda, yang dapat mengurangi risiko cedera berulang seperti tendinitis. Selain itu, dengan mengembangkan teknik pedaling yang baik, Anda dapat mengurangi stres pada sendi dan memperbaiki keseimbangan otot saat pedaling. 4. Pemulihan yang lebih cepat. Menggunakan kadens yang lebih rendah dengan tekanan yang lebih rendah pada pedal dapat membantu dalam pemulihan setelah latihan yang intensif. Dengan mengurangi beban pada otot, Anda dapat membantu mempercepat proses pemulihan dan mengurangi risiko kelelahan otot yang berlebihan. 5. Kenyamanan bersepeda. Menggunakan kadens yang tepat dapat memberikan kenyamanan ekstra saat bersepeda. Ketika kadens Anda sesuai dengan kecepatan dan kondisi jalan, Anda dapat merasakan keselarasan antara pedal dan gerakan tubuh Anda. Ini membantu mengurangi stres pada tubuh Anda dan memberikan pengalaman bersepeda yang lebih nyaman. Tapi perlu diingat, lakukan pemanasan dengan benar sebelum melakukan latihan kadens dan kenali dengan baik karakter fisik Anda. Tingkatkan intensitas dan durasi latihan secara bertahap hingga Anda merasa nyaman. Melakukan latihan kadens secara rutin, sangat membantu meningkatkan performa, efisiensi, dan meningkatkan skill bersepeda. Kadens yang tepat dapat bervariasi antara individu. Setiap orang memiliki preferensi dan kebutuhan yang berbeda. Sering melakukan eksperimen dan menyesuaikan kadens dengan kecepatan, kemampuan, dan preferensi pribadi Anda, dapat membantu Anda mengoptimalkan manfaat kadens dalam bersepeda. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasi untuk mendapatkan update video terbaru dari saya. Salam dua pedal dan sampai jumpa di video berikutnya.